Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang materi alat ukur. Ini materi kelas 7 ya. Alat ukur, jadi yang akan kita bahas ini pertama jenis-jenis alat ukur ya. Yang pertama mistar ya atau penggaris. Nah, mistar atau penggaris itu skala terkecilnya adalah 1 mm. Maka ketelitiannya adalah 0,5 mm. Skala itu apa? Skala itu nilai dari satu garis ke garis yang lain. Nah, ini berarti ya dia dari satu garis ini ke garis ini nilainya 1 mm. Maka ketelitiannya setengah dari skala terkecilnya. Jadi ketelitiannya 0, mm. Nah, misalnya menggunakan alat ukur mistar ini, misal ini ada kayu diukur dari ujung awalnya dimulai dari 0, nah, maka ujung akhirnya di sini. Nah, maka panjang kayu ini adalah nilainya sebesar hasil pengukurannya adalah 3,7 cm. Jadi ini 3, ini 3,5, 3,6 dan 3,7. Jadi panjang kayu ini adalah 3,7 cm. Nah, ini contoh yang lain penggunaan alat ukur mistar. Jadi ini kita mengukur pensil, tapi awalnya tidak dari 0, tidak dari skala 0, tapi dari skala yang ini. Nah, berarti kalau ini 2, berarti di sini 2,1 ya. Itu 2,1 cm awalnya, ujung awalnya, dan untuk ujung akhirnya, jadi kalau ini 6, nah, ujung akhirnya di sini berarti 6,1. Jadi bagaimana menentukan hasil pengukurannya? Maka hasil pengukurannya adalah keadaan akhir ini dikurangi keadaan awal. Akhir dikurangi awal karena mulainya tidak dari 0. Maka hasil pengukurannya adalah akhirnya ini 6,1, awalnya 2,1. Jadi 6,1 dikurangi 2,1. Jadi nilainya adalah 4,0 cm atau 4 cm untuk panjang dari pensil ini. Selanjutnya alat ukur yang kedua adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong itu skala terkecilnya 0,1 mm dengan ketelitian 0,05 mm. Nah, bagaimana sih bentuk jangka sorong? Nah, ini adalah bentuk alat ukur jangka sorong ya, bisa diperhatikan di sini. Nah, ini adalah bentuk dari jangka sorong ya. Alatnya seperti ini. Ini biasanya ya alat ukur yang sangat teliti ya. Di sini skala terkecilnya 0,1 mm. Jadi ketelitiannya 0,05 mm. Ini adalah bentuk dari jangka sorong. Nah, ini ada bagian yang bisa bergeser ya. Ini ada bagian yang bisa bergesernya. Jadi nanti ada ini yang di sini namanya skala utama. Kemudian di sini juga nanti ada angka-angka, itu namanya skala nonius. Kemudian ini namanya ada rahang ya. Nanti penjelasannya. Jadi bentuknya seperti ini untuk jangka sorong ya. Jadi silakan diperhatikan dulu untuk alat jangka sorong ini. Nah, ini penggunaannya ya.
Misalnya ini mengukur diameter luar dari suatu silinder ya. Jadi menggunakannya bagian rahang yang bawah ini, yang sebelah ini. Untuk mengukur diameter luar dari suatu silinder, pipa silinder. Nah, sedangkan rahang yang atas, ada yang sebelah atas, ini digunakan untuk mengukur silinder bagian dalamnya, bagian dalam. Ini digunakan untuk mengukur silinder bagian dalam, untuk mengukur diameternya. Nah, itu untuk jangka sorong ya, alat jangka sorong. Oke, selanjutnya adalah bagian-bagian alat ukur jangka sorong yang tadi seperti yang sudah diperhatikan ya. Ini ada bagian rahang tetap atas. Nah, ini tidak bisa bergeser. Ini rahang geser atas. Nah, ini bisa bergeser ya. Ini seperti yang tadi digambarkan. Kemudian ini bagian bawah. Ini rahang tetap bawah. Yang sebelah kanannya ini adalah rahang geser bawah. Ini bisa bergeser. Jadi nanti benda yang akan diukurnya di sini. Ini rahang yang bawah ini digunakan untuk mengukur bagian luar dari suatu silinder seperti yang tadi. Kalau yang atas ini digunakan untuk mengukur diameter silinder bagian dalam. Kemudian ini adalah skala utama. Ini skala utama. Ini angka-angkanya. Kemudian ini ada skala nonius. Yang mana skala nonius? Yang ini. Nah, kemudian tadi kalau digambar di video yang tadi ini ada di sini ya yang seperti tombol. Nah, itu adalah fungsi untuk mengunci ya. Jadi beda dengan gambar ini, penguncinya di sini. Kemudian tadi yang ujung juga yang bagian bawah ujungnya ini namanya gurat ukur kedalaman, digunakan untuk mengukur bagian dalam suatu silinder kalau yang tadi ya. Nah, nanti kalau pengukuran yang harus diperhatikan adalah bagian angka di skala nonius dan skala utamanya. Ini nanti yang akan diukur untuk menentukan hasil dari suatu pengukuran. Nah, selanjutnya ini contoh soal hasil pengukuran dari jangka sorong. Nah, ini contohnya. Yang bagian atas ini namanya skala utama seperti yang tadi ya. Kemudian yang bawah ini yang kecilnya itu adalah skala nonius namanya. Skala nonius. Jadi kalau ini namanya skala utama, ini namanya skala nonius. Nah, untuk menentukan hasil pengukuran, yang pertama diperhatikan adalah angka 0 pada skala nonius. Nah, ini yang ditunjuk ini. Oke, kita lihat di skala utama dia terletak di angka berapa? Oh, angka 0 ini nih, garis ini terletak di antara 10 cm dan 10,1 cm. Maka nanti skala utamanya adalah berarti
diambilnya yang 10 cm ini, bukan yang 10,1. Jadi yang sudah terlewati gitu ya dari angka garis yang 0 di skala Nonius. Ini garis ini diletak di 10 dan 10,1, maka yang diambilnya di angka 10 itu untuk menentukan skala utamanya. Jadi nanti pengukuran skala utamanya 10 sama dengan 10 cm. Kemudian yang kedua, kita menentukan skala Noniusnya. Untuk menentukan skala Nonius, maka cari garis yang di bawah, yang di atas dan yang di bawah yang lurus, yang berimpit. Nah, ini kan tidak berimpit, ini juga agak bengkok. Nah, ini lurus nih. Coba kita cek yang lain, ini bengkok, ini juga bengkok, ini apalagi ya makin ke sini makin tidak lurus ya. Sampai ke angka yang 10 juga tidak lurus. Nah, yang di antara ini hanya angka ini yang lurus. Nah, kita hitung ini skala Nonius ini garis ke berapa? Ini garis ke 0, ini garis ke 1, berarti yang garis hijau ini adalah garis kedua. Oh, berarti kalau begitu skala Noniusnya adalah 2. 2 kita kalikan dengan 0,01. Maka hasilnya adalah 0,02 cm. Kemudian kita jumlahkan hasil pengukurannya menjadi, hasil pengukurannya adalah ini 2, 0, kemudian 0, kemudian 1. Jadi hasil pengukurannya adalah 10,02 cm. Itu adalah hasil pengukuran dari suatu jangka sorong. Kemudian selanjutnya, alat ukur selanjutnya adalah micrometer screw. Nah, lagi nih, micrometer screw ini jadi alat yang lebih teliti lagi dibandingkan jangka sorong, di mana skala terkecilnya adalah 0,01 mm dengan ketelitian 0,005 mm. Nah, bagaimana bentuk micrometer screw? Ini ada videonya tentang alat ukur micrometer screw. Silahkan untuk disimak gitu ya. Nah, ini adalah alat yang namanya micrometer screw. Ini ada bagian yang U-nya. Kemudian nanti di sini ada yang ini ada angka-angka ya, ada angka-angka. Kemudian bagian ini bisa berputar, ya, bisa diputar. Nah, ini seperti tadi, ini skalanya 0,01 mm. Nah, ini bagian ini namanya ini pengunci ya. Nah, jadi kalau ini diputar, maka ini akan mendekat atau menjauh. Kalau diputar ke kiri ya berarti ini akan melebar dan nanti alat apa atau benda yang diukurnya disimpan di sini. Nah, di antara kedua rahang ini. Ini rahang tetapnya, ini rahang gesernya. Jadi nanti di sini. Ini adalah penguncinya. Jadi setelah mengukur benda ini dikunci supaya tidak bergeser lagi, kemudian baru dilihat angka-angka di sininya. Ini adalah namanya micrometer screw ya. Jadi ini bisa mengukur benda yang sangat kecil, misalnya rambut manusia, itu bisa diukur dengan alat ini. Bisa nanti kita kalau ada percobaan menentukan diameter rambut manusia bisa dengan alat ini. Oke, nah itu untuk alat micrometer screw. Nah, ini bagian-bagian alat
alat ukur mikrometer skrup ya. Yang tadi ini bagian ini poros tetap namanya, atau apa ini poros geser ya. Ini pengunci. Nah, ini di sebelah sini ini namanya skala utama. Skala utama ini 0, kemudian kalau geser ke bawah itu nilainya 0,5. Jadi 0, 0,5, ini 1, 1,5, kemudian 2, 2,5 dan seterusnya. Dan yang di sebelah sini ini ada skala juga, itu namanya skala nonius. Dan ini tadi yang pemutarnya. Kalau ujung sini, nah ini untuk memutar sebetulnya. Ketika mau mengukur benda, ini yang diputarnya harusnya sebelah sini. Sampai nanti alatnya terdengar bunyi klik. Nah, kalau udah klik berarti itu sudah pas si benda yang diukurnya. Nah, ini adalah bagian-bagian alat ukur mikrometer skrup. Nah, nanti juga sama, yang akan diperhatikan ketika mengukur benda adalah skala utama dan skala noniusnya. Ini skala nonius namanya. Nah, ini contoh soal hasil pengukuran mikrometer skrup ya. Nah, ini adalah skala utamanya, ini skala noniusnya. Ini berarti hasil pengukurannya bagaimana? Ini berarti 0, ini ke sini 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 ke bawah, 3, 3,5 ke bawah, kemudian 4. Nah, tidak terlihat yang 4,5-nya, berarti nanti skala utamanya adalah angka yang paling terakhir terlihat ini. Nah, berarti ini skala utamanya, dan ini skala noniusnya, dan ini yang kita perhatikan tadi 4 ini. Maka skala utamanya adalah 4 mm. Jadi skala utamanya 4 mm, 4,00 mm. Kemudian nanti, untuk menentukan skala noniusnya, lihat garis di skala nonius ini yang sejajar dengan garis yang tengah ini. Yang sejajar, nah ini seperti yang ditunjuk oleh tanda panah hijau ini, ternyata yang sejajar adalah angka 30. Maka skala noniusnya adalah 30 dikalikan 0,01. Jadi sama dengan 0,30 mm. Kemudian kita jumlahkan. Maka hasil pengukuran dari mikrometer skrup ini adalah ini 0, 3, kemudian 4. Jadi hasil pengukurannya adalah 4,30 mm. Seperti itu menentukan hasil pengukuran mikrometer skrup. Nah, kemudian ini contoh soal tipe lain hasil pengukuran mikrometer skrup. Ini skala utamanya. Kemudian, ke skala utamanya berarti ada 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Nah, 4,5-nya sudah terlihat. Gitu ya. Kemudian ini skala noniusnya. Ini berarti skala utamanya ini yang dipakainya yang ini. Berarti ini 3,5, 3,5, berarti ini 4,5. Jadi untuk skala utamanya adalah 4,5 sama dengan 4,50 mm. Dan untuk skala noniusnya sama seperti tadi, berarti cari di skala nonius yang sejajar dengan garis yang tengah ini, yaitu terletak di garis ke ini 10, berarti ini garis ke 11. Maka skala noniusnya adalah 11 dikali 0,01, jadi 0,11 mm. Maka kita jumlahkan hasilnya, berarti hasil pengukuran ini adalah ini 1, kemudian ini 6, ini 4. Jadi hasil pengukuran adalah 4,61 mm. Itu hasil pengukuran dari mikrometer skrup yang lain. Kemudian alat ukur yang lain ini adalah alat ukur massa atau neraca Ohaus disebutnya. Nah, bagaimana bentuknya neraca Ohaus? Nah, ini seperti di video ini. Silahkan disimak ya.
Nah, ini skala neraca Ohaus. Ini nanti tempat untuk meletakkan benda di sini. Kemudian ini ada skala-skalanya. Nah, kalau ini neraca 4 lengan, jadi sininya ada 4. 1, 2, 3, ada 4. Satu, dua, tiga, empat. Jadi ada 4 lengan. Nah, ini namanya neraca Ohaus. Ini ada angka 0, ini kalau berarti ketika menimbang ini harus tepat di angka 0. Berarti kalau di angka 0 berarti sudah seimbang. Dan ini satuan yang dipakainya adalah gram. Oke, seperti itu ya. Itu untuk alat ukur neraca Ohaus. Nah, bagian-bagian alat ukur neraca Ohaus. Nah, tadi ini ya. Ini ya beda tipenya saja. Ini alat bendanya di sini. Yang penting ini hasil pengukuran di lengannya. Misalnya ini lengannya ada 3 kalau ini yang paling depan dinilai 400, ini 30 dan di sini 7. Jadi yang perhatikan si anak timbangan ini. Jadi hasil pengukuran ini untuk neraca Ohaus tinggal dijumlahkan saja jadi 400 tambah 30 tambah 7. Jadi 437 gram. Kemudian alat ukur stopwatch ya, alat ukur waktu nama stopwatch. Nah, mungkin ini tidak asing ya. Jadi wujudnya atau bendanya, alatnya seperti di video ini ya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Ini alat ukur stopwatch yang analog. Jadi memakai jarum. Nah, kalau yang biasa yang seperti ini digital ya. Seperti mungkin di handphone, masing-masing di handphone biasanya ada alat ukur stopwatch yang digital. Nah, kalau ini analog ya. Jadi yang biasanya di soal-soal yang muncul itu adalah yang analog yang ini. Yang bagian tengah ini adalah menunjukkan menit dan yang luar yang besar ini adalah detik ya. Oke, seperti itu alat untuk alat ukur waktu stopwatch. Nah, ini bagian-bagian alat ukur waktu stopwatch. Nah, ini tadi ya yang bagian kecil ini namanya untuk mengukur menitnya, dan yang bagian luar ini adalah untuk mengukur detik. Misalnya ini contoh hasil pengukuran stopwatch ya. Nah, posisi jarumnya seperti ini. Jadi yang ini adalah menit. Nah, jadi menitnya menunjukkan angka ini 0, 1, 2, 3 ya. Nah, menunjukkan di 3 menit, berarti 3 menit kita ubah menjadi detik, jadi 3 kali 60 sekon atau detik, jadi sama dengan 180 sekon. Sedangkan untuk detiknya ini menunjukkan angka di ini 25, ini 26, berarti untuk detiknya menunjukkan angka di 26 sekon, berarti artinya 26 sekon. Jadi hasil pengukuran ini adalah kalau dalam hitungan sekon 180 ditambah 26. Jadi 206 skon. Itu hasil pengukurannya. Seperti itu untuk menentukan hasil pengukuran dari stopwatch. Nah, itu adalah bahasan untuk tentang alat ukur. Terima kasih.